Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Video Inian Family. Di kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu sebuah kebiasaan yang sering kita lakukan tapi sebenarnya itu salah dan nggak baik. Apa itu? Meniup makanan anak. Kita sering kan? Nggak kita sih, terutama aku yang mungkin hampir melakukan setiap hari. Tapi sebenarnya tuh tahu sih kalau salah. Saya akan meniup makanan, misalnya kayak habis disiapkan, terus kemudian kita tiup. Tahukah ibu-ibu bahwa dalam proses meniup itu ada banyak sekali keburukan, kerugian, dan yang seharusnya tidak kita lakukan lah. Intinya pokoknya itu banyak buruknya, banyak sisi negatifnya. Yang pertama, jadi kalau kita mengeluarkan nafas itu sebenarnya adalah karbon dioksida yang keluar dari dalam tubuh kita. Dan karbon dioksida itu salah satu istilahnya udara yang nggak seharusnya kita hirup. Dan darah kita itu sebenarnya memiliki daya ikat 44 kali lebih cepat mengikat karbon dioksida dibanding oksigen. Padahal kan nggak seharusnya begitu. Nah, ketika kita meniup makanan, karbon dioksida kita akan terlarut di dalam makanan dan akan masuk ke dalam makanan anak, masuk ke dalam saluran cerna anak. Dan itu malah merugikan, karena seharusnya makanan yang masuk ke dalam tubuh itu adalah yang bergizi dan bernutrisi baik, tidak ada zat racunnya apapun. Nah, karbon dioksida itu termasuk racun. Jadi, kalau kini karbon dioksidanya keluar, otomatis terlarut dalam makanan, begitu. Yang kedua, di dalam mulut kita itu ada banyak sekali mikroba, terutama untuk orang tua yang dia punya riwayat gigi lubang, kemudian giginya sakit, bengkak. Meniup saja itu bisa menjadi transfer mikroba dari dalam mulut kita ke makanan bayi, dan itu menyebabkan kemungkinan bayi terkena penyakit mulut dan gigi yang sama seperti ibunya. Nah, itu kalau meniup saja sudah bisa mentransfer mikroba buruk di dalam mulut kita, apalagi kalau mengunyah. Nih misalnya nih, ada daging ayam atau daging sapi teksturnya terlalu keras dan anak kita masih belum bisa mengunyah. Kemudian kita ambil dagingnya, kita kunyahkan, kemudian kita kasihkan ke anak. Nah, itu apalagi, itu malah semakin banyak mikroba di dalam mulut kita yang akan tertular ke mulut, bukan tertular sih, akan masuk ke dalam mulut anak, dan itu menyebabkan si anak juga kemungkinan terkena penyakit sama seperti ibunya, begitu. Nah, ibu-ibu pasti sering dong melakukan hal yang seperti itu, mengunyahkan makanan ke anak, dan mikirnya pasti gini, aku nggak sakit apa-apa kok, aku nggak akan menularkan penyakit apa-apa ke anakku dengan mengunyahkan. Justru ini adalah membantu agar anakku lebih mudah makannya gitu. Nah, padahal nggak seperti itu. Penyakit itu bukan penyakit yang parah, misalnya TBC, jantung, sesak nafas, diabetes, darah tinggi, nggak yang seperti itu ya maksudnya. Tapi bakteri yang ada di mulut, misalnya Entamoeba-ginvalis. Nah, Entamoeba-ginvalis itu biasanya terselip di dalam gigi, dan dia ketika tidak disikat, kemudian ada sisa makanan, ada proses pembusukan yang pada akhirnya akan menyebabkan gigi berlubang. Nah, jadi ibu-ibu di luar sana jangan meniru saya, karena saya sering meniup. Stop. Jadi ibu-ibu stop untuk meniup makanan anak, apalagi mengunyah makanan anak, sehingga kita menjadi karier atau pentransfer penyakit yang ada dalam diri kita ke anak. Apa lagi? Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kita dilarang meniup makanan anak adalah jijik. Jadi kan nafas kita bau kan. Nah, itu masa kita transfer ke anak, masa kita malah meniup makanan ke anak, makanan yang harusnya dia membuat selera anak makan bagus karena aromanya enak, dengan kita tiup itu malah bikin baunya nggak enak, aromanya malah nggak enak. Jadi udah ya, dari 3 alasan ini cukup bagi kita ibu-ibu untuk tidak lagi meniup makanan ke anak, tidak lagi meniup makanan untuk anak, apalagi mengunyahkan. Gitu. Ini sharing aja ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.